Ya, jadi kita harus berwudu dulu biar menghilangkan hadas kecil. Seperti ya dari luar lah kan kotor gitu. Apalagi ingin menghadap Allah. Nah, Bapak menanya lagi, sebutkan 3 gerakan dalam sholat. Yang pertama apa coba tadi? Yang pertama kan takbir, Allahu Akbar. Yang kedua ruku. Yang ketiga ihtidal. Nah, nggak apa-apa lah, ihtidal. Lanjut ke materi yang kedua nih. Tadi kan materi yang pertama itu ada langkah-langkah wudhu yang benar. Fikih maksudnya. Jadi di sini ada sejarah peradaban Islam, yaitu kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk ke materi sejarah Islam. Jadi materi sejarah Islam ini Bapak angkat dari kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini lahir di Mekah tahun 571 Masehi dari keluarga Bani Hashim. Ayah beliau Abdullah wafat sebelum beliau. Jadi Nabi Muhammad setelah lahir, ayahnya Nabi Muhammad ini sudah meninggal. Nah, ibunya bernama Aminah wafat saat beliau masih kecil. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini dari lahir sudah tidak mempunyai kedua orang tuanya. Jadi beliau ini dibesarkan oleh kakeknya, yaitu bernama Abdul Muthalib, dan pamannya. Jadi ada kakeknya, ada pamannya. Jadi pamannya ini namanya Abu Thalib. Beliau sejak kecil dikenal sebagai anak yang jujur dan amanah. Sampai saat remaja juga beliau diberi julukan Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang pertama tuh sidik, artinya jujur. Yang kedua amanah, yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, yang berarti menyampaikan wahyu. Yang terakhir ada fatonah, yang berarti cerdas. Yang pertama tadi sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatonah. Nah, di sini ada kisah Nabi Muhammad sedang berdakwah. Jadi wahyu yang pertama kali turun di Gua Hiro ini saat beliau berusia 40 tahun, malaikat Jibril menyampaikan perintah, yaitu perintahnya Iqra yang berarti bacalah. Setelah itu Nabi mulai berdakwah, menyampaikan ajaran Islam. Banyak tantangan beliau dan para sahabatnya disiksa, tapi beliau tetap sabar. Pelajaran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kita tuh harus berani mengatakan kebenaran walau sendirian. Jadi jangan takut kalau kita tuh benar walaupun kita sendirian. Nah, gitu maksudnya. Terus ada sabar menghadapi ujian. Kita walaupun banyak banget cobaan, banyak sekali masalah, kita harus menyelesaikan dengan sabar. Itu namanya ujian. Lanjutnya, sayang kepada sesama manusia. Jadi jangan saling meledek, jangan saling mukul berantem, apalagi ke hewan, jangan disiksa, jangan dibunuh gitu. Yang terakhir yang tadi, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi misal nih teman kalian jahat ke kalian jangan ngebalas dia pakai kejahatan, balas aja pakai sabar kalian, jangan dipukul lagi gitu. Misalnya kalian dipukul, jangan dipukul lagi gitu. Jadi sini udah jelaskan, Bapak tadi udah menjelaskan. Bapak ingin bertanya,
Nah, siapa nama ibu Nabi Muhammad? Coba sebutkan. Oke, benar. Ini ada lagi pertanyaan. Apa sifat Nabi yang kamu ingin tiru? Nah, kenapa kamu ingin meniru sifat amanah? Mengapa? Oh, baik, benar-benar. Bagus. Baik, anak-anak, mari kita simpulkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini dari fikih ibadah, dari sejarah Nabi Muhammad. Nah, kita belajar tentang wudhu sebagai syarat sah sholat. Berwudhu juga mengajarkan kita untuk bersih-bersih, tertib, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sholat harus dilakukan dengan suci sesuai dengan urutannya. Nah, jadi di sini ada dari sejarah Islam. Nah, yaitu Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang baik, teladan yang terbaik. Kita itu harus meneladani, mencontohkan, meniru sifat-sifat beliau, yaitu yang tadi itu jujur, amanah, sabar, dan cerdas. Oke, di sini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian di rumah untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi di sini Bapak dite ya. Yang pertama, tulis yang pertama. Gambar dan beri keterangan 5 langkah wudhu. Jadi kalian gambar dan beri keterangannya untuk 5 langkah wudhu tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, tulislah 1 paragraf tentang kisah Nabi. Nah, kisah Nabi Muhammad yang kamu sukai. Jadi kamu tulis nih, kan banyak nih dari kisah Nabi Muhammad. Kamu pilih aja yang kamu sukai untuk bikin paragraf, 1 paragraf aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, yang ketiga, praktik sholat. Jadi kamu videoin praktek sholat yang tadi Bapak jelasin dari awal, dari berwudu sampai sholat, kamu bikin videonya, terus kamu kerjain pokoknya. 2 rakaat di rumah dan minta orang tua mengecek gerakanmu. Jadi kalian membuat videonya sambil ditemani orang tua, biar orang tua kalian itu mengecek gerakanmu, mengecek gerakan kalian itu benar apa enggak gitu. Nah, selesai ya pembelajaran hari ini. Nah, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelumnya kita tutup dulu pelajaran hari ini dengan membaca doa bersama. Jadi siapa nih yang memimpin? Oke, Bapak lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sudah kita membaca doa. Sabar, jangan pulang-pulang dulu. Nah, ya Allah, tambahkanlah ilmu kami, berkahilah pelajaran hari ini, dan jadikanlah kami anak-anak yang taat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin, kalian sudah mendengarkan ya tadi, Bapak sudah menjelaskan. Semoga ilmu yang Bapak jelaskan tadi bermanfaat untuk kalian semua. Kalian kerjakan di rumah, karena itu kewajiban daripada umat Islam. Kita tidak boleh melanggar, tidak boleh meninggalkan
aturan-aturan tersebut. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.